Kita tahu bahwa betapa rentannya kondisi keamanan jurnalis saat ini. Belum ada perlindungan untuk jurnalis, khusus untuk kriminalisasi. Perlindungan terhadap jurnalis itu kecil banget, sedikit banget. Dan bahkan nggak ada. Terbukti dari beberapa teman kami yang sempat masuk penjara. Sekarang kekerasan digital juga lumayan ya, intimidasi lewat digital, doxing. Kita selalu bilang, tolong ya, semua wartawan itu mengikuti kode etik jurnalistik. Katanya jurnalis itu harus siap siaga 24 jam, kalau bisa 36 jam satu hari. Berat ya jadi wartawan ya. Tapi jangan berubah pikiran jadi wartawan ya. Dengan banyaknya tantangan, kita harus semangat. Soal pembakaran rumah wartawan, gimana Aji melihat penanganan kasus ini? Banyak kejanggalan ya dari kasus itu. Kita itu termasuk orang yang setuju RUU itu direvisi. Tapi kenapa sih yang dipermasalahkan tuh liputan investigatif? Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast For Your Politics, yang muda yang berpolitik. Kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang menaungi kita semua nih sebagai jurnalis, yang memperjuangkan kemerdekaan pers, yang memperjuangkan soal hak-hak jurnalis gitu di Indonesia. Nah, kita langsung sambut aja nih yang udah ada di kantor Tirto, Mbak Nani Afrida, Ketua Aji 2024-2027. Apa kabar Mbak? Insya Allah kabarnya baik-baik aja. Insya Allah ya. Bukan baik-baik alhamdulillah aja. Kalau yang dipilih ya. Alhamdulillah sih, berarti kan masih dipercaya kan. Ya, gitu. Tantangannya banyak sih. Oh gitu ya. Langsung ini ya, baru ditanyain kabar udah langsung ngomongin tantangan. Nah, ini sesuai juga nih Mbak sama pertanyaan kita yang pertama nih. Kita langsung ngomongin karena emang topik kita sekarang soal keamanan jurnalis kayak gitu-gitu ya, dan regulasi terkait pers gitu. Nah, kita mau pertama kita mau bicara soal data kekerasan nih Mbak. Kan kemarin 24 Juli gitu ya, Dewan Pers kan merilis data kekerasan terhadap jurnalis gitu, yang mana itu selama Januari sampai Juni itu jumlahnya sebanyak 28 kasus. Nah, sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan catatan Aji ya, yang mana sampai Juli itu ada sekitar 35 kasus. Nah, kalau misalnya kita melihat situasi apa ya dari tahun ke tahun gitu ya Mbak ya, itu kan sebenarnya selalu ada ya kekerasan terhadap jurnalis gitu, yang mana kayak sebenarnya tahun 2023 itu datanya tuh meningkat gitu dari 87 gitu ya, sebelumnya 60 sekian gitu, dan itu sebenarnya juga menjadi catatan Aji bahwa meningkat di tahun politik gitu kan. Sebenarnya gimana nih Mbak Nani melihat apa ya tren peningkatan kekerasan terhadap jurnalis ini Mbak? Sebenarnya kalau kita lihat memang meningkat ya. Karena di tahun 2023 sendiri kita sepertinya sekitar 90-an kasus ya. Kalau versinya Aji gitu ya. Jadi Aji Indonesia itu mendata setiap kali ada insiden ya, berdasarkan informasi dari teman-teman di Aji Kota. Kebetulan kita punya 40 Aji Kota. Ya, 40 Aji Kota dengan kita jumlah anggotanya itu sekitar 1.800. Jadi mereka memberikan informasi sama kita gitu. Dan kita juga punya websitenya khusus untuk advokasi. Itu namanya kalau nggak salah advokasi.or.id ya, ajiadvokasi.or.id. Nah, di situ semua informasi tentang kekerasan, kemudian jenis-jenis kekerasan, pelakunya, itu semua ada di situ. Jadi berdasarkan laporan-laporan ya masuk. Nah, memang jumlahnya bertambah. Dan kita akui memang tahun kemarin kan tahun politik ya, pemilihan presiden. Tapi kan kedepannya ini itu kan pemilihan kepala daerah. Betul. Dan itu lebih rentan juga gitu loh, karena ada ratusan kepala daerah yang akan dipilih. Kemudian kita juga lihat ini lebih ke bawah ya. Jadi orang-orang lebih kelihatan gitu loh, siapa dengan siapa gitu. Kekerasan terhadap jurnalis ini juga kalau Aji lihat itu berbagai faktor. Terutama faktor bahwa masih banyak orang-orang yang nggak mengerti gimana sih cara kerja pers itu. Okay. Nah, karena nggak mengerti, maka mereka ya melakukan hal-hal yang seperti sekarang gitu, menghalang-halangi, habis itu mengintimidasi, bahkan juga ada yang memukuli ya secara fisik ya. Belum lagi kita juga udah mulai mendata kekerasan secara seksual buat jurnalis baik laki-laki maupun perempuan. Jadi itu masih ada. Dan kita mencoba mengadvokasi semua kekerasan tersebut. Yang terakhir ini di Ternate, itu di mana jurnalis dihalang-halangi di saat meliput juga, kalau nggak salah di Polair ya.
kayaknya jadi itu baru kemarin kejadiannya. Soal apa tuh Mbak berarti? Mereka liputan dan ternyata dihalangi oleh petugas gitu loh. Dan itu serius kayaknya karena Ketua Aji Ternate juga mengeluarkan statementnya. Baru kemarin ada juga kejadian sebelumnya itu yang Yassin Limpo ya. Ya itu juga fenomenal itu karena jurnalisnya sampai dikejar-kejar sama pengikutnya. Terus ada juga aksi di depan Kompas juga buntut dari kejadian yang Yassin Limpo itu, di mana ada segerombolan orang yang supporternya mantan Menteri Pertahanan itu yang ingin supaya kasusnya tuh diselesaikan tanpa harus ke hukum gitu ya. Jadi itu udah jadi suatu hal yang biasa, dalam artian bukan biasa dalam waktu normal, tapi lebih pada itu terjadi memang saat ini. Dan kita tahu bahwa betapa rentannya kondisi keamanan jurnalis saat ini. Kalau kita melihat kayak proporsi aktornya gitu ya Mbak, pelaku gitu ya. Sebenarnya kan kita juga bisa lihat bahwa dari laporan Aji kan memang banyak aktor negara gitu ya, yang mana itu proporsinya juga banyak ke TNI dan pemerintah gitulah ya, polisi. Gitu. Terus habis itu kalau misalnya kita melihat secara jenis kasusnya, kita juga bisa lihat memang paling banyaknya tuh teror dan intimidasi gitu ya, meskipun ada juga kekerasan berbasis gender gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya melihat dari tahun ke tahun nih Mbak, ada pola-pola tertentu nggak sih terkait kekerasan ini? Kalau pola-pola tertentu sih nggak serba berubah sih, masih sama. Jadi makanya sebetulnya kan antara Dewan Pers, Aji kan masuk ke konstituen Dewan Pers. Nah Dewan Pers itu punya sekitar 11 konstituen termasuk Aji, itu sudah melakukan MOU dengan kepolisian, Polri ya, Polisi Republik Indonesia, yang bilang bahwa segala kasus kekerasan terhadap kasus yang berhubungan dengan konten jurnalisme itu harus diselesaikan dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Nah itu udah ya, kita sengaja untuk lakukan sosialisasi supaya semua orang melakukan itu. Jangan sampai kalau ada masalah dengan konten malah ke polisi dengan undang-undang, dengan KUHP, undang-undang ITE kan. Jadi kita berusaha supaya itu masuknya ke undang-undang pers. Jadi harus diselesaikan dengan Dewan Pers ya sebagai orang yang akan menyelesaikan itu. Tapi yang jadi masalah itu hanya sekedar konten. Belum ada perjanjian atau semacam kesepakatan atau semacam perlindungan untuk jurnalis khusus untuk kriminalisasi. Misalnya kayak bagaimana kalau terjadi kekerasan terhadap jurnalis itu belum ada gitu loh. Jadi ini hal yang kayaknya lagi didukung, lagi didorong menuju ke perkap, peraturannya untuk kepolisian gitu loh. Tapi sampai sekarang belum juga gitu loh, baru MOU, sekedar MOU saja gitu. Itu juga yang membuat terjadi impunitas di mana-mana gitu loh. Di mana kita melihat dari banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis itu hanya segelintir yang berhasil dibawa ke meja hijau. Dari segelintir itu cuman aktor-aktor yang eksekutornya, bukan orang yang di belakangnya. Nah itu juga jadi tantangan buat kita ke depan gitu loh. Berarti kalau misalnya kita ngomongin MOU itu Mbak, sebenarnya udah dari kapan sih? Tadi kan sempat menyinggung soal perkap itu ya. Sebenarnya kan itu sekarang kan tahapnya adalah MOU gitu ya. Memang kemarin disinggung mau ada MOU antara Dewan Pers dengan Kejagung gitu ya. Nah sebenarnya itu dari kapan sih Mbak? Karena kan kayaknya kalau baca tuh dari 2012 pun ada ya gitu ya. Nah sebenarnya itu gimana itu maksudnya? Itu diperbaharui sih sebenarnya. Jadi yang saya tangkap ketika Bu Nini ya sebagai ketua Dewan Pers datang ke kepolisian juga. Cuman seperti yang saya bilang, MOU itu tidak kuat gitu loh. Mungkin kenapa ada dilihat tonton sebelumnya juga ada gitu. Yang dibutuhkan itu sebenarnya perkap gitu, peraturan gitu. Peraturan lembaga untuk memang memproteksi keamanan dari jurnalisnya sendiri. Nah, kalau buat Aji sendiri kita melihat bahwa memang perlindungan terhadap jurnalis itu kecil banget gitu. Sedikit banget. Dan bahkan nggak ada gitu. Jadi kalau wartawannya udah melakukan tugas-tugas berat seperti jurnalis menginvestigatif atau gimana, itu ya siap-siap aja gitu kalau ternyata ada orang yang kebetulan nggak happy dengan isi konten tersebut. Dan itu udah terbukti dari beberapa teman kami yang sempat masuk penjara. Salah satunya tuh kasus di Bau-Bau itu udah lama ya. Jadi seorang wartawan dia menulis tentang korupsi, kemudian dia ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara. Dan kita dari Aji taunya setelah proses sidangnya selesai gitu. Jadi kita baru datang ke, kan Bau-Bau tuh jauh ya, pulau kepulauan gitu. Jadi kita harus memastikan apa benar dia ternyata ditangkap, ternyata benar. Dan kita nyampe sana ternyata sudah proses itu sudah selesai dan dia sudah masuk ke dalam sel. Dia sempat di sel tuh
lumayan lama, sekitar lebih dari setahun lah dia di situ. Nah dari kita berpikir, waduh ini konon pula teman-teman wartawan di kawasan terpencil ya yang betul-betul melaksanakan tugas jurnalistiknya dan mungkin nggak bisa menjangkau seperti misalnya di Jakarta gitu ya, itu kita nggak tahu gitu. Maka itu juga jadi semacam tantangan juga sih buat teman-teman Aji terutama gitu loh. Tapi bagaimana Aji sebenarnya melihat hal itu Mbak? Maksudnya kayak kan ini MOU sebenarnya ya tadi ya diperbaharui gitu ya, kayak 2012 juga udah ada dan itu katanya berlaku 5 tahun, terus sekarang ini lagi didorong lagi. Sebenarnya itu works nggak sih? Komitmen sih, masalah komitmen sekarang. Masalah komitmen intensi pemerintah untuk melindungi wartawannya, lebih ke situ. Dan kalau udah ngomong komitmen, kita balik berpikir apakah pengetahuan tentang pentingnya tugas jurnalistik itu memang sudah diketahui dan sehingga mereka beranggap itu penting untuk diprotek. Atau jangan-jangan wartawan sebenarnya yang dianggap ngerecokin aja dan nggak usah diprotek gitu. Apalagi dengan banyaknya wartawan nakal mungkin di sekeliling kita ya. Kita kan udah jadi rahasia umum lah, ada banyak orang yang mempergunakan profesi jurnalis misalnya untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, itu kan juga ada. Jadi kami lagi mencoba untuk terus mendorong gitu loh supaya pemerintah pedulilah sama kami gitu loh, dalam artian diprotek lah katanya gitu. Jadi karena kita pilar keempat demokrasi loh. Kita yang melihat bagaimana kita itu anjing penjaga, harusnya kita dijaga dengan betul-betul dengan baik gitu loh, bukan malah kalau terjadi apa-apa malah dibiarkan begitu saja, dan itu sama sekali tidak layak dan tidak bijaksana gitu, malah jahat lah itu bisa dibilang terhadap kita semua. Kita menjaga malah kita diancam ya. Iya, kita harusnya kan dijagain kan, karena kita ngasih tahu yang hal-hal yang nggak boleh terbuka, dan rakyat juga harusnya juga melindungi kita sebenarnya juga. Tapi rakyat juga kadang-kadang marah sama kita gitu. Itulah kondisi saat ini gitu. Tapi Mbak, kalau misalnya tadi kan ada misalnya soal ditingkatkan menjadi peraturan apa tadi ya, peraturan Kapolri gitu ya. Itu apakah akan membantu Mbak? Maksudnya berarti kan tingkatannya lebih tinggi dari MOU gitu ya. Kalau saya pikir apapun kalau udah ditingkatkan itu membantu loh. Dalam artian perkap misalnya lebih tinggi. Nah itu nanti kita juga harus menjaga implementasinya ke daerah-daerah yang lebih rendah. Misalnya Polres, Polda, Polres, Polsek. Itu kan juga harus dilihat. Karena kadang-kadang udah ada MOU di atas, di bawah juga masih belum tahu. Contohnya yang di bau-bau ini gitu, itu kan MOU udah ada, tapi tetap dipakai undang-undang ITE kan sampai dijebloskan ke penjara kan. Itu berarti kan sebenarnya nggak sampai ke bawah juga. Jadi yang kita butuhkan itu bukan hanya sekedar lembaran, tapi lembarannya harus ditingkatkan, sosialisasinya juga harus dikuatkan. Berat ya jadi wartawan. Terus gitu nih teman-teman. Jadi kalau misalnya nanya gimana keamanan jurnalis, mungkin Mbak Ani aja yang jawab gitu ya. Mungkin kita kembali lagi sebenarnya Mbak soal apa namanya ke kasus-kasus kekerasan tadi ya. Sebenarnya ketika kita ngomongin MOU ya sebenarnya kita juga nggak lepas dari kekerasan dan kriminalisasi begitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya untuk penyelesaian kasus kekerasan nih, sebenarnya aparat penegak hukum tuh gimana sih Mbak menangani laporan kekerasan gitu? Laporan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ada yang kasusnya dilaporkan ke polisi ya, misalnya dia dipukul atau gimana. Tapi bagaimana kita laporin kalau pelakunya justru orang mereka ya? Iya, itu kayaknya agak sulit ya. Kayak contohnya misalnya kasus Nur Hadi ya, kan dia melakukan investigasi, kemudian dipukul gitu kan oleh oknum polisi gitu ya, kepolisian, kemudian akhirnya ada yang naik ke meja hijau, namun kita melihat itu nggak maksimal gitu loh, nggak maksimal. Meskipun itu merupakan suatu hal yang prestasi ya, karena kita berhasil membawa pelakunya ke meja hijau. Tetapi tidak maksimal juga, karena kita lihat orang-orang yang naik itu bukan orang yang pangkatnya tinggi-tinggi atau orang di belakang semua itu gitu. Jadi masih krocok-krocok lah yang dinaikkan ke atas. Nah itu juga. Terus bagaimana kalau misalnya ini juga kayak kasus yang pemukulan Yassin Limpo ya, yang supporter itu kan dibawa ke polisi ya, akhirnya kan dilaporin ke polisi ya, kita lagi nunggu nih. Nah tekanannya itu justru datang dari supporternya gitu loh kan, supporternya yang minta supaya itu jangan dilanjutkan ke situ gitu. Jadi ya seperti itu, ada aja gitu kan. Tapi pada dasarnya ini kembali ke will ya, intensi yang baik gitu dari orang yang mau menjalankan itu sih. Kalau kami dari AJI sih memang mengadvokasi semua kasus yang kami anggap ada hubungannya dengan konten jurnalisme, kemudian jurnalisnya mengalami kekerasan fisik, dikriminalisasi, kita akan bela. Selama dia memang punya
konten, dan konten itu yang memang jadi tanda bahwa dia memang mengerjakan tugas-tugas jurnalistik gitu loh. Ini juga menjawab jawaban kenapa sih Aji mengadvokasi beberapa kasus yang berat-berat kayak yang di Sumatera Utara itu Tribata ya. Karena dia memang ada kontennya dan itu kita anggap adalah salah satu kerja jurnalistik gitu loh. Terlepas dari apa di belakangnya gitu. Nah, kita juga Aji selain itu juga kita melakukan sosialisasi dan juga kita penguatan di internal kita. Jadi teman-teman wartawan ya, kita minta supaya mereka juga ikut dalam pelatihan keselamatan gitu loh ya kan. Meskipun kita pikir pelatihan keselamatan itu nggak cuma dari Aji saja, tapi yang lain juga harus mengerti gitu. Tapi pada dasarnya kita juga bikin pelatihannya dalam yang disebutkan holistic safety training ya. Itu keselamatan fisik, keselamatan digital, sama keselamatan psikososial. Jadi wartawan yang trauma, bagaimana cara overcome traumanya. Terus wartawan yang kebetulan liputannya di tempat yang tertentu, bagaimana dia bisa mengakses dirinya, apa itu aman atau tidak buat dia. Kemudian karena bekerjanya menggunakan digital, itu bagaimana cara dia menyelamatkan alat digital itu ketika misalnya di patroli atau gimana gitu loh. Nah itu kita semuanya juga diajarkan gitu loh. Kita cukup lama ya, sejak udah beberapa tahun yang lalu lah kita mulai melakukan. Termasuk mungkin password gitu-gitu ya. Iya, karena kan sekarang kekerasan digital juga lumayan ya. Benar. Maksudnya intimidasi digital, doxing, terus ada juga yang model DDoS ya, yang websitenya dikerjain, serangan-serangan itu kan juga ada. Itu hal-hal yang kita juga lihat bahwa itu termasuk serangan terhadap wartawan juga ya. Jadi nggak cuma fisik, tetapi juga websitenya gitu. Kayak website Konde dulu kan juga diserang gara-gara dia melapor isu tentang perkosaan gitu kan. Benar, Multatuli juga gitu loh. Terus sempat juga narasi bahkan di doxing rame-rame di doxing kan, kru-krunya semua di doxing gitu kan. Itu juga pernah ngalamin seperti itu. Jadi memang kita nggak bisa ngelihat kekerasan fisik aja. Ini fisik ini memang hanya satu jenis dari kekerasan yang kemungkinan ada nantinya buat jurnalis gitu loh. Kita harus. Dan mungkin yang jadi catatan juga digital ini nggak lebih ringan gitu ya kekerasannya ya, maksudnya kayak sama juga atau bahkan lebih berat juga gitu. Lebih aman buat pelakunya sebenarnya. Kita kan nggak tahu kayak di DDoS misalnya ya. Benar. Tiba-tiba websitenya bermasalah gitu. Kita kan nggak tahu siapa pelakunya. Iya kan? Banyak anonim ya. Betul. Kalau yang mukul udah ketahuan misalnya siapa gitu yang oh ini dia pelakunya. Tapi kalau yang serangan-serangan digital itu gimana? Benar. Nah, terus serangan kayak serangan model-model kayak dikuntit, habis itu dihack, itu kan juga ngalamin kan. Apalagi kan banyak informasi alat-alat sadap, belum lagi nanti kalau ternyata RUU kepolisian disahkan, kita nggak tahu lah apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Tapi yang pasti kalau buat jurnalis kita tetap aja berusaha supaya kita bisa mendapatkan kebebasan ya dalam menyuarakan dan dalam memberitakan, kemudian dalam memberikan informasi kepada masyarakat sih. Oke. Kalau yang digital gitu terekam juga di catatan Aji, Mbak? Iya. Oke. Kita rekam semua. Apakah itu termasuk di yang angka tadi atau kayak berbeda tuh yang 80 sekian sampai 90? Kayaknya sama deh. Oke. Saya harus ngecek lagi sih, kayaknya sama deh. Karena nanti kita tinggal buka aja di situ semuanya serangan-serangan seperti itu. Karena itu masuk serangan juga sih. Gitu. Cuman kalau fisik kan kelihatan. Iya, benar. Orangnya babak belur, harus di ini kan, di visum segala macam. Tapi kalau digital itu ngeri. Makanya kita juga memastikan teman-teman jurnalis memperkuat double password untuk handphonenya, tidak memposting foto keluarga di dalam sosial medianya, berhenti untuk flexing gitu, hal-hal yang nggak penting ya kan, bahkan mengunci media sosialnya itu penting juga. Private gitu ya. Lah. Sama nggak share lokasi gitu-gitu sih sebenarnya ya. Kalau liputan itu kan sering tuh share lokasi lagi di sini. Kita sedang liputan. Paling nggak share-nya nggak real time lah ya, maksudnya kayak kita misalnya late post gitu. 3 hari yang lalu gitu ya. Lebih bagus begitu sih sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang kita kan mau ngasih tahu teman-teman lain, weh kita di sini nih. Apalagi kalau liputannya liputan yang orang lain belum tentu bisa gitu kan. Padahal itu sangat berbahaya loh. Kita post no caption no gitu. Caption. No need caption, no need. Need no caption gitu. Ada gambar kita lagi ngapain gitu. Oke, Mbak kalau misalnya kayak yang tadi ya laporan soal kasus ini ya, meskipun bukan delik aduan tuh sebenarnya pernah ada nggak sih Mbak kayak
kasus yang diproses oleh kepolisian tanpa menunggu aduan korban gitu? Kayaknya saya belum pernah dengar deh informasi secantik itu. Secantik itu dalam tanda kutip ya. Belum pernah dengar sih yang secantik itu, yang ada inisiatif gitu ya. Karena biasanya kalaupun ada kekerasan atau bahkan pencurian sekalipun kan kita dimintain cari buktinya mana, ya kan. Jadi belum sih, saya belum. Mungkin ada tapi saya mungkin nggak pernah dengar atau nggak ngeh gitu kan. Segitu banyaknya kasus yang bertebaran setiap hari ya. Dan ya teman-teman terutama divisi-divisi advokasi yang berurusan dengan itu memang mereka bekerja sangat keras ya, terutama dengan banyaknya kasus. Kasus juga kami dapetin intimidasi yang terjadi di kawasan Palu ya, daerah satu kota di Palu itu juga baru kemarin gitu. Itu dalam bulan ini sih, itu jurnalis perempuan juga gitu. Kemudian yang pembakaran keluarga yang Tribarata itu 1. Benar. Terus yang Yasin Limpo itu kan dalam 1 bulan itu kan. Itu kan tiap minggu itu ada. Jadi kalau misalnya ada 93 kasus dalam 1 bulan, bayangkan 1 hari itu berapa kasus. Benar. Dan itu yang terekam ya, bisa jadi betul, itu bisa kayak jadi, gunung es aja gitu ya. Bisa jadi kayak model teman kami yang sempat masuk penjara gitu, dia nggak bisa berkomunikasi karena dia jauh kan. Jadi memang ini jadi concern kita semua soal ini. Soal bagaimana sih jurnalis bisa terproteksi dan bisa melakukan kerjanya dengan baik. Kita mungkin bisa geser ke soal itu Mbak. Kan kita tadi udah menyinggung banyak ya soal pembakaran rumah wartawan gitu ya. Itu kan sebenarnya kayak sangat sangat menyayat hati ya sebetulnya kabar itu ya. Dan maksudnya kayak sampai sekarang pun masih investigasi dan masih kabar terakhirnya kayak dari keluarga korban bilang bahwa sepertinya ada keterlibatan dari anggota itu ya, anggota apa namanya? Oknum. Oknum gitu ya. Kata-kata oknum lebih aman ya. Oknum gitu ya. Nah itu kan memang secara kronologis kan memang itu dibakar memang setelah dia menaikkan artikel soal judi gitu ya, yang melibatkan oknum dalam tanda kutip itu gitu. Nah sebenarnya gimana Mbak Aji melihat penanganan kasus ini gitu sampai saat ini yang masih simpang siur gitu ya? Ya kita sih dari awal tuh merasa banyak kejanggalan ya dari kasus itu, dan kita termasuk memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan kasus ini, karena kasus ini jadi presiden juga, jadi banyak media yang meliput, kemudian kita juga dapat surat bukan kita dapat surat sih, ya, IFJ International Federation of Journalists itu juga ngeluarin statement ya. Statement bahwa mereka nggak semacam mengutuk ya kejadian pembakaran ini, karena yang tewas itu bukan hanya si jurnalisnya tetapi istrinya, kemudian cucunya dan anaknya gitu kan. Jadi ini kasus serius. Jadi kami dari AJI menganggap ini perlu diselesaikan gitu, karena kalau nggak jadi presiden dan membawa impunitas buat pelakunya. Dan pihak dari polisi sendiri kan kabarnya sudah menangkap nih eksekutornya gitu. Betul. Ya. Eksekutornya. Dan kita apresiasi sih dalam artian ya itu, tapi masih bukan itu sebenarnya. Karena ada aktor di belakang itu yang harusnya dibuka gitu ya. Bukan pelaku kroco-kroco ini, kita butuh yang benar-benar mastermind-nya siapa gitu kan. Makanya teman-teman kita melakukan advokasi kemana-mana soal ini. Bahkan kita mendampingi juga LBH Medan gitu ya. Kita juga ikut sama teman-teman LBH Medan membawa saksi anak daripada anak korban untuk mengadu dia ke POM AL ya. POM polisi militer lah. Kemudian juga dia mengadu ke kita juga ngobrol sama orang KSP gitu loh untuk minta supaya kasus ini diseriuskan gitu loh. Jadi kita melakukan itu semua karena kita nggak ingin itu jadi impunitas jadinya kalau nggak diselesaikan dengan baik gitu loh. Nah memang katanya ada beberapa kemajuan, namun tetap aja kita berpikir bahwa yang harus dicari itu adalah pelaku, benar-benar pelakunya gitu loh, jangan cuman sekedar kemudian hilang. Dan kita harus jaga isu itu tetap ada gitu, jangan sampai belum selesai kan biasa ya, belum selesai hilang gitu kan. Nah untuk menjaga itu agak sedikit merepotkan memang, tapi kita memang sudah bertekad itu harus dijalankan. Dan kita bekerja sama juga dengan teman-teman LPSK gitu loh. Kemudian teman-teman wartawan, jurnalis KKJ terutama. Benar. Komite Keselamatan Jurnalis yang bekerja sangat aktif untuk itu. Maka luar biasa itu, dan kita berharap kasus ini tidak hilang begitu aja. Memang ada yang ngomong itu kan wartawannya bukan wartawan serius itu wartawannya karena ada kronologi betul, minta tips itu minta tips dan lain-lain.
Tapi makanya setiap kali kami mengadvokasi dan itu kami mengeluarkan statement tentang kekerasan terhadap jurnalis, kita selalu bilang, tolong ya, semua wartawan itu mengikuti kode etik jurnalistik. Kita nggak minta-minta uang, kita nggak melakukan kayak memaksa orang untuk memberi uang kepada jurnalis karena itu tidak boleh gitu kan. Jadi kalau bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik, insya Allah nggak bakal terjadi lobang untuk orang menganggap bahwa kasus ini ya kan dia minta uang, dia dipukulin gara-gara cari gitu celah ya. Makanya kita bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik benar-benar. Memang kalau udah ngomong begitu kita kembali lagi ke soal kesejahteraan jurnalis ya karena jurnalis itu banyak yang tidak sejahtera saat ini, masih upahnya di bawah UMR, kompleks lah ya. Kompleks sekali ya. Makanya Tripanji Aji kami berpikir bahwa yang pertama adalah kemerdekaan pers, kedua kesejahteraan jurnalis, dan yang ketiga profesionalisme. Kami selalu bilang kalau kita bekerja dengan profesional, otomatis nggak ada cara untuk mereka bilang wah ini kan ngambil uang, wajar lah kalau seperti itu. Itu ada seperti itu kata-kata. Dan memang saat ini jurnalis itu nggak semuanya baik. Kita akui ada masih banyak jurnalis-jurnalis yang kalau pakai istilahnya teman-teman Dewan Pers bodrek. Itu jurnalis yang bikin sakit kepala katanya. Itu orang-orang Dewan Pers yang bukan saya. Jadi kita berpikir, nah yang model-model begini gitu loh. Saya selalu bilang ketika kalau ketemu dengan siapapun ya, tolong berhenti, jangan kasih jurnalis itu uang. Jangan kasih jurnalis itu uang. Dia bekerja itu bukan untuk mendapatkan uang itu. Dia harusnya dibayar sama perusahaan yang mempekerjakan dia. Harus ngomong begitu. Tapi nanti ada yang bilang kesejahteraan jurnalis kurang bla 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 ya. Jadi ibarat kayak dorong-dorongan ya. Tapi memang kita selalu berpikir kalau seandainya kita bekerja dengan baik, sudah pasti kita akan mendapatkan apa yang lebih baik gitu loh. Terlepas dari gimana nasibnya, karena sampai sekarang kondisi jurnalis memang belum banyak berubah, terutama masalah ekonomi. Meskipun ya kemudian itu nggak menjadi justifikasi juga ya untuk karena dia kayak gitu jadi boleh dong dia dikriminalisasi atau boleh dong dia. Misalnya pun itu nggak boleh dia sampai dibunuh begitu sekeluarga. Makanya, itu nggak boleh. Kita ngeliat ke situ. Jadi terlebih lagi kita mengadvokasi karena dia memang bekerja, ada barangnya, ada hasil karya jurnalistiknya, meskipun dia nulisnya di mana gitu, untuk memberitahu memang terjadi ada kasus judi gitu ya. Dan kemarin ada juga yang kasus lain hubungan dengan narkoba. Tapi ternyata nggak ada karya jurnalistiknya dan kami nggak advokasi. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi karena ada pertimbangan-pertimbangan itu yang menyebabkan Aji sangat ini juga punya standar juga gitu. Jadi kita, batasannya kayak gitu ya. Betul. Kalau dia mau melakukan tugas-tugas jurnalistik ya kita harus belain dong. Ya kan. Tapi kalau sekarang itu gimana Mbak? Maksudnya di Aji sekarang nih apa? Maksudnya sedang apa dalam kasus itu? Kayak tadi kan mungkin mendampingi LBH Medan juga. Kita masih jalanin kok. Kita masih mendampingi saksi korban. Kita masih memastikan bahwa kasusnya itu on track ya. Kita masih bertanya-tanya juga sama pihak-pihak kepolisian yang menangani apa ada kemajuan tuh segala macam. Itu masih kita jalanin kok. Dan kita nggak akan ngelepasin tuh begitu aja gitu. Jangan sampai ke-replace dengan isu lain gitu ya, terus kayak hilang, tenggelam gitu. Itu capek banget gitu loh kalau takutnya nanti siapapun bisa kena. Iya kan, siapapun bisa kena. Dan kalau ini lepas, besok-besok kalau udah kejadian lagi, nanti kejadian sama lagi, lupa lagi. Dan kasihan nasib jurnalisme ke depan gitu. Gimana nggak akan ada yang selesai kasusnya. Dan jadi justifikasi akhirnya orang bisa melakukan apa aja buat wartawan. Toh yang kemarin kan nggak apa-apa gitu, nggak ada yang hukum kan. Nah itu yang. Tapi dalam waktu dekat yang didorong apa Mbak? Apakah pengungkapan tadi ya mastermind-nya iya dong, gitu? Kita kan berharap cepat ya. Tapi namanya advokasi itu kan nggak sebentar, nggak kayak Bandung Bondowoso bikin candi kan. Lama prosesnya, banyak keterlibatan orang, harganya mahal ya kan. Jadi kita tetap bekerja, nggak berpengaruh sih. Kita mau coba untuk revive, untuk menghidupkan apapun yang bisa kita lakukan gitu. Ya ada banyak hal sih yang masih tidak mungkin kita ungkapkan depan umum ya. Tapi pada dasarnya kasusnya tetap berjalan. Oke. Kan tadi kita juga sempat mention soal bagaimana perkembangan teknologi ini kayak kita semakin dekat juga dengan media sosial gitu ya Mbak. Yang mana itu artinya juga kita akan semakin rentan ya terkena ancaman secara digital gitu.
sebenarnya kalau misalnya secara dalam konteks spesifik secara digital gitu Mbak, selain mungkin tadi ya mengadakan pelatihan-pelatihan keamanan holistik gitu, sebenarnya apa yang diupayakan oleh Aji untuk teman-teman jurnalis gitu? Peningkatan kesadaran sih. Kalau media sosial itu memang nggak aman, bukan wilayah aman. Itu bisa jadi benda kita untuk membantu kita meliput, tapi bisa juga kita harus hati-hati dengan hal itu gitu loh. Karena nggak semua paham, apalagi kalau udah anak-anak zaman sekarang ya, dia kan nggak bisa lepas dari handphone ya. Kalau dulu masih bisa lah lepas ya, tapi sekarang kan nggak bisa. Itu kita jagain, kita kasih tahu bahwa itu nggak aman gitu. Ada di beberapa tempat juga media yang memberlakukan semacam peraturan ya bagaimana menggunakan media sosial. Itu juga ada. Itu penting juga gitu. Jadi bukan organisasi yang mengintervensi, enggak, tapi lebih pada menyadarkan bahwa kamu nggak boleh nge-tweet yang model-model kayak gini gitu kan. Ada banyak kejadian wartawannya terlalu aktif nge-tweet, terakhir larinya ke politik ya kan. Akhirnya jadi masalah, padahal harusnya kan jurnalis itu independen ya. Akhirnya dia kan kena apa sih istilahnya dikeramasin rame-rame lah kan ya gara-gara kasus itu. Tapi pada dasarnya kita memang mencoba untuk kalaupun ada kasus yang berhubungan dengan itu kan ada organisasi-organisasi juga yang membantu gitu. Kalau terjadi kayak model doxing, kayak model peretasan, itu ada organisasi. SafeNet itu salah satunya ya. Jadi kalau kita ada apa-apa kita minta bantuan sama SafeNet. Dan dia juga punya koalisi yang sama-sama untuk membantu kalau terjadi apa-apa terhadap kekerasan terhadap digital ya. Yang paling saya khawatirkan justru kekerasan seksual digital loh untuk jurnalis perempuan itu agak KBGO ya. Agak sedikit meresahkan juga ya, karena itu bisa perempuan itu lebih mudah bisa dibilang dijadikan sebagai subjek ya, objek ya untuk begitu apalagi perempuan gitu. Nah, itu juga meresahkan dan penyelesaiannya juga masih belum terlalu komprehensif sih menurut saya gitu loh. Dan jejak digital itu selalu ada. Jadi pernah ada satu kasus ya, teman itu menulis tentang salah satu petinggi di Republik ini gitu. Kemudian dia akhirnya si petinggi itu marah dan kemudian menyebut nama dia. Kemudian dia didoxing sama para supporternya. Doxing bilang macam-macam segala macam. Dan jejak digital itu tertinggal. Kan jejak digital itu nggak pernah hilang kan, tertinggal. Sekarang dia pindah kerja. Kemudian dia memulai segala sesuatu dari bawah lagi, tapi dia sulit mendapatkan beasiswa. Dia pengen sekolah lagi. Kenapa? Karena jejak digital yang tertinggal itu menunjukkan bahwa dia bukan wartawan yang kompeten. Dan itu kan itu long term gitu loh ya kan, long term. Dan itu terjadi di salah satu wartawan perempuan kita gitu. Dan dia selalu bilang, padahal aku nggak kayak gitu loh, Mbak. Tapi gimana ya, udah terekam seperti itu gitu. Itu agak Gak ada ya right to be forgotten no, gitu ya. No. Kalau untuk dan itu kan juga belum ada kan yang namanya mekanisme gimana yang dari digital itu bisa dihapus gitu. Itu kan belum ada. Dia kan stay jejak digital nggak pernah bohong kan, selalu ada di situ. Nah itu. Nah kalau belum lagi kekerasan seksual ya, yang mungkin beberapa teman cerita kalau biasanya dari digital tiba-tiba bisa jadi fisik. Benar. Makanya orang pada bilang cuma digital kan dia cuma iseng doang gitu loh. Tapi pada dasarnya itu lari nanti ke fisik beneran. Benar, makanya bisa kita, jadi. Itu juga salah satu hal yang kita pikirkan dan jadi tantangan selanjutnya lah buat kita soal keselamatan jurnalis. Tapi kalau soal kayak serangan digital tadi ya Mbak, kekerasan digital ya, sebenarnya Aji ada cerita apa ya penanganan kasus terkait itu nggak sih yang spesifik serangan digital gitu? Serangan digital itu kadang-kadang yang pernah tuh kejadian handphone ya. Ya, jadi tiba-tiba handphonenya dikuasai orang gitu. Itu terjadi. Itu beberapa kali kami ngalamin hal itu ya. Atau sosial medianya tiba-tiba diambil orang gitu. Atau sosial media di drop down ya. Karena diserang habis itu kemudian dicabut. Harus memulai lagi dari mula gitu kan. Iya. Nah itu aja kayaknya bukan ini aja Mbak ya, maksudnya bukan personal. Sekarang akun-akun yang kayak memang besar tuh kayak jadi tiba-tiba upload apa sih jual iPhone gitu. Nah itu terjadi salah satu sama teman kami. Jadi akhirnya dia followernya banyak, dia kalau nggak salah wartawan di Papua ya. Jadi followernya banyak ya, karena dia suka ngasih tahu isu-isu Papua gitu. Bagus lah wartawan. Tiba-tiba dihack ya, sosial medianya dihack dan kan terpaksa ditutup ya, karena udah ditutup. Tapi dia bilang, aku harus mulai lagi cari follower baru gitu, karena itu menjadikan tempat dia untuk
kampanye juga kondisi di itu ya. Kalau ngomongin Papua memang parah sih. Itu teman kami Victor Mambor gitu yang mengalami kekerasan di digital ya tentang waktu itu. Dia juga mobilnya itu di bom ya, rumah atau mobilnya dia pun rumahnya dibom gitu loh. Kemudian out of the blue pemeriksaan terhadap itu dihentikan gitu. Kita ngelapor kan ke polisi gitu ya. Nah itu dihentikan gitu. Nah kami sama-sama teman-teman AJI, LBH Pers, kita sama-sama ke Papua gitu untuk memperadialkan ini kenapa diberhentikan gitu loh. Nah itu kita ngalamin juga gitu loh. Jadi udah kasusnya jalan terus berhenti gitu. Nah jadi tapi maju terus gitu kan. Kita berusaha gimana caranya jangan sampai kekerasan terhadap jurnalis. Ya tadi itu dilupakan, nanti besok begitu lagi kan. Makanya kita harus ada semacam ada aksi juga gitu untuk itu. Nah, mana lagi ya, banyak sih. Kayaknya dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah-berubah gitu ya. Tapi kalau secara kalau misalnya kayak secara jumlah gitu Mbak, maksudnya semakin kesini apakah semakin banyak tuh serangan digitalnya? Atau kayak ya kayaknya digital lebih banyak sih sebenarnya dari fisik. Atau mungkin udah sama ya? Kayaknya sama deh kayaknya. Aku nggak berani ngomong ya, nanti teman-teman cari sendiri. Bisa jadi double gitu-gitu kan ya. Jadi bisa, udah fisik terus digital atau digital juga lari fisik, bisa double, bisa fisik bisa digital. Bisa apapun bisa. Teman-teman beberapa teman juga melakukan liputan ini ya, liputan investigatif gitu ya. Dia tiba-tiba orang tahu rumahnya di mana gitu. Serem juga ya. Ngeri. Habis itu tiba-tiba aja rumahnya itu ada yang ngelempar malam-malam ke genteng gitu loh. Dia ibunya yang tinggal di situ, tiba-tiba aja ada yang nelpon nggak kenal gitu kan. Nah itu kan udah ngeri tuh. Bukan itu aja. Terus media sosialnya tiba-tiba ada orang yang marah-marah di media sosial dia gitu. Itu juga seperti itu gitu kan. Jadi kan dilempar buzzer-buzzer gitu ya. Buzzer-buzzer tuh ngeri. Apalagi makanya kita menyarankan kalau jadi wartawan tuh nggak usah media sosialnya jangan terbuka banget semua orang bisa lihat gitu kan. Itu juga salah satu cara ya. Meskipun nggak efektif juga kalau kita mau cari follower yang banyak kan, karena banyak juga wartawan yang bekerja sambilan itu jadi misalnya aktif di media sosial gitu kan. Itu juga. Tapi ya gimana itu? Nah dilematis Mbak. Maksudnya kayak satu sisi sebenarnya tadi ya mungkin meningkatkan awareness misal soal isu Papua gitu, tapi juga sebenarnya kita juga jadi rentan tuh terhadap serangan gitu kan sebenarnya. Tapi terus milih lah, ya kan, harus milih dan semua orang harus tahu. Jadi makanya kita percaya bahwa kalau ada kasus terus kasusnya di blow up, orang akan tahu dan kalau udah tahu orang-orang itu akan lebih gampang untuk mengadvokasi gitu. Juga karena kalau nggak tahu susah kan. Nah, kalau yang soal buzzer tadi Mbak, emang ada cerita menarik nggak hubungan wartawan dengan buzzer ini nih? Beda sih ya kalau kita ngomongin buzzer ya, karena kalau buzzer ya kayaknya negatif ya itu artinya kan. Kayaknya kita belum, kalau buat aku pribadi sih belum ada informasi atau cerita menarik ya, karena kita memang berbeda dari hal kerjaan juga berbeda. Gitu. Tapi kalau diserang gitu iya. Sering ya. Beberapa media tuh yang apalagi media yang sangat ini ya, sangat spesifik ya, audiensnya spesifik. Itu diserang, apalagi kalau udah ngomongin tentang isu kaum minoritas ya, minoritas secara seksual ya, itu. Nah itu habis itu. Makanya ada juga media yang biasanya tuh tombol kayak caption untuk komen gitu itu dimatiin. Di off ya. Di off. Karena kalau nggak di off, biasanya kan banyak banget informasi yang aneh-aneh, maki-makian segala macam. Tapi ada juga yang iseng gitu, ini biarin aja dia marah-marah nggak apa-apa kan. Yang penting jangan dia apa-apain gitu kan. Nah gitu itu juga tergantung medianya bagaimana. Tapi itu kan kekerasan yang buzzer itu lebih banyak ke media sih sebenarnya. Bukan individual gitu. Individual kayaknya bisa nggak terlalu sebanyak medianya. Kalau medianya kalau saya lihat dalam beberapa kali itu ada banyak media ya yang ngalamin diserang gitu loh. Kalau misalnya kebetulan dia naikin isu-isu yang nggak berkenan. Kalau orang per orang ya mungkin ada tapi nggak seheboh. Kalau ada isu yang masih kecuali kalau kita benar-benar kayak model apa ya artis gitu ya yang ini kan paling mereka cuman yang kayak kasus aku ceritain itu yang akhirnya dia susah untuk mendapatkan beasiswa ya karena tulisan-tulisan yang komen-komen yang membuat dia jadi
tereliminasi ya dari, dan itu berat loh. Maksudnya dia jadi secara mental, kita kalau udah ngomong mental ya larinya kan, itu kan juga keselamatan masalahnya. Ketika jurnalis sudah lelah, kemudian dia diserang kiri kanan, nah larinya kan ke mental ya. Nah itu juga memastikan bahwa jurnalis itu siap dengan ancaman yang larinya ke tadi ya psikososial gitu ya. Dan kadang bisa juga tuh misalnya naikin artikel apa terus dicap itu sebagai liputan hoax gitu-gitu ya. Kalau yang hoax itu isunya beda lagi ya. Makanya saya kadang-kadang suka bingung kok orang main dengan gampangnya ngecap hoax satu berita gitu. Dan itu kita langsung maju ya. Biasanya kita langsung minta supaya kita bikin semacam statement ya, bahwa gak ada satu orang pun yang bisa nulis itu hoax dengan gampangnya begitu pakai cap gitu. Itu kacau banget ya. Pernah ada beberapa kali. Mungkin kita bisa bergeser ke soal regulasi nih Mbak. Kita tadi kan juga sempat sedikit ya ngomongin apa namanya MOU lah apalah gitu. Tapi kan kita juga sebenarnya baru-baru awal ini kan juga sempat ramai tuh pembahasan soal revisi UU penyiaran gitu kan. Dan salah satu pasal yang diperdebatkan itu pelarangan terhadap jurnalisme investigatif gitu. Padahal kan sebenarnya itu menjadi investigasi kan menjadi roh jurnalistik gitu ya. Tapi itu kayak mau dilarang dengan dalih bahwa salah satunya kan kayak dianggap bahwa kayaknya itu mempengaruhi opini publik atau apa begitu ya, dianggap DPR seperti itu ya. Nah, terus ada juga usulan menyelesaikan apa namanya sengketa jurnalistik dari Dewan Pers ke Komisi Penyiaran gitu. Nah, yang mana ini dianggap tumpang tindih juga dengan Undang-Undang Pers gitu. Nah, kalau bagaimana nih Mbak dari Aji tuh menilai kondisi kebebasan pers itu di Indonesia? Kita kalau ngelihat dari RUU penyiaran itu memang banyak masalah ya. Kita itu termasuk orang yang setuju RUU itu direvisi karena sudah tidak lagi konseptual seperti sekarang. Tapi revisinya nggak model begitu. Revisinya nggak model begitu. Revisinya kita itu ingin supaya dia itu mengikuti zaman gitu loh, bukan malah hal-hal yang bagus itu malah jadi seperti ini gitu kan. Ini jadi mundur ke belakang. Terus ada pertanyaan juga, kenapa sih yang dipermasalahkan tuh liputan investigatif? Itu juga jadi masalah juga. Banyak kok liputan yang lain, in-depth story, liputan jurnalisme data, jurnalisme kayak feature atau kayak Slack News atau apa. Kenapa sangat-sangat investigatif? Kenapa? Itu menjadi pertanyaan. Karena kembali saya selalu bilang, tidak ada nggak semua orang bisa investigasi. Tidak semua orang. Semua orang itu belum tentu bisa untuk liputan investigasi. Itu butuh jam terbang tinggi, dia butuh narasumber yang kuat-kuat, dia butuh kecakapan dari dirinya sendiri untuk memanage dan yang lain-lain. Kenapa tiba-tiba ini? Secara spesifik dia menyebutkan itu. Kita nggak tahu. Dan di situ kelihatan banget bahwa wewenang Dewan Pers itu mau di-cut. Dan dialihkan ke KPI. Padahal selama ini KPI itu ngurusin hal-hal yang berbaunya non-konten, non-jurnalisme. Iklan, drama-drama, memberi Shizuka baju biar rapi. Ya kan? Sensor gitu ya. Habis itu memberikan SpongeBob siapa yang perempuan itu namanya itu baju kan, jangan vulgar gitu kan. Dan dia tuh sebetulnya punya batasan bahwa Dewan Pers itu memang ngurusin hal-hal yang bersifatnya news. Yang bersifat news, ada jurnalistik. Dan kalau dibandingin berdasarkan undang-undang, Dewan Pers itu dia bisa menyelesaikan sengketa pers. Kalau terjadi sengketa, misalnya dialihkan ke KPI, itu nggak ada mekanismenya. Nah, sengketa pers itu cuma bisa Dewan Pers. Nah, itu mau di-cut lagi. Terus kita juga melihat bahwa ada gejala tidak inklusif untuk undang-undang penyiaran ini. Jadi kelompok minoritas itu akan semakin tergerus dengan adanya undang-undang revisi ini. Kenapa? Karena nanti konten-kontennya berdasarkan tahu sendiri kan, akan sama dan seragam gitu kontennya. Terus kepemilikan media itu juga jadi masalah di situ. Kalau biasanya kita anti sama namanya orang memiliki media lebih dari satu atau gimana atau konglomerasi media, ini di undang-undang itu justru nggak ada itu. Jadi orang bisa memiliki media mau bagaimana tuh oligarki itu terserah gitu kan, gampang gitu kan. Terus ada beberapa pasal yang hilang di situ. Bahwa pasal yang mengatakan bumi, udara
yang harusnya dipergunakan, frekuensi yang harusnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk juga kesejahteraan itu hilang. Terus konsiderasi Undang-Undang Pers nomor 99 tahun 40 tahun 99 itu juga nggak ada juga di konsiderasi. Harusnya kan ada karena kan agak irisan ya sama isu itu juga hilang. Jadi kita ngelihat ini sedikit aneh gitu loh. Jadi makanya kita rame-rame melakukan aksi supaya dan gak ada partisipasi publik. Nah itu yang penting. Ya. Bayangin aja undang-undang itu terkubur cukup lama, terus tiba-tiba muncul kembali, udah direvisi gitu. Kapan nggak kaget kita semua? Terus isinya nggak banget gitu loh kan? Jadi makanya tiba-tiba muncul setelah lama terkubur, terlupakan, tiba-tiba muncul gitu loh, dibikin sendiri gitu. Beberapa kali revisi kok makin aneh aja gitu kan. Spesifik menyebut jurnalisme investigatif. Terus kalau dibilang sama DPR, ini saya sempat juga ngobrol kan, komentar ini bahwa DPR bilang kalau ini mengganggu tugas-tugas investigasi polisi, mengganggu kerja-kerja polisi, ya ilah selama ini kan polisi juga dapat dari kita. Jangan jauh-jauh lah. Isu itu loh, isu bantuan ACT. Benar. Masa polisi bisa dapat langsung, kan nggak dapat dari kita, makanya kemudian ini kan kita bantuin loh gitu loh. Jadi kalau seandainya dianggap bahwa itu mengganggu, kayaknya saya termasuk orang yang nggak banget gitu loh. Kalau bisa dipikirkan ulang gitu. Dari kita ya. Iya. Terus ini juga nggak melibatkan siapa-siapa. Harusnya dia melibatkan penyiaran itu sangat complicated loh. Sangat complicated. Nggak semua orang ngerti juga sama kayak jurnalisme investigasi. Harusnya ketika membuat atau merevisi undang-undang itu dipakaikan, dilibatkan orang-orang yang ngerti. Ya undanglah jurnalis, undanglah IJTI, kan dia kan ada hubungannya sama penyiaran kan, karena kan ikatan jurnalisme televisi kan. Undanglah asosiasi teman-teman radio misalnya yang selama ini ya itu orang-orang itu yang ngerti, dan ekspor juga harus diundang. Masa tiba-tiba langsung seperti itu, dan gimana ya saya bilang ya. Tapi untungnya katanya sih mau di stop dulu. Stop ya. Nah, dengan di stop itu apakah kita masih perlu mewaspadai ini, Mbak? Kita nggak tahu nih. Kita kan harus selalu waspada. Ya kita kan selalu waspada kan. Bukan berarti selesai. Masa selesai ini tiba-tiba muncul lagi undang-undang RUU Polri, terus RUU TNI, habis itu ada MK, habis itu KPK. Benar, makanya tuh yang dan Oktober ini undang-undang perlindungan data pribadi akan disahkan, akan berlaku. PDP ya. Jadi itu juga nggak memasukkan wartawan sebagai kelompok yang harusnya boleh memegang data pribadi orang gitu. Karena sebenarnya kita liputan itu kan pakai data pribadi kan. Betul. Nah itu kita kan nggak ada. Kita masuk sama seperti masyarakat pada umumnya. Jadi siap-siap, hati-hati menyimpan data pribadi orang, kartu nama, ya bisa kan? Ya? Bisa. Oke. Nah, ini satu celah juga nih, Mbak. Celah. Makanya undang-undang ini, terus ini criminal code KUHP kan dalam 2 tahun lagi bakal akan sah juga terimplementasi. Ada 11 pasal kalau nggak salah saya yang ada hubungannya sama jurnalis. Di situ. Itu udah masuk keselamatan jurnalis juga kan? Maksudnya akan ke depannya gitu. Ini sekarang aja nggak ada begitu aja, kita udah cukup babak belur bisa dibilang ada aja kasus kekerasan digital, digital, kekerasan fisik. Nah sekarang tuh udah dapat lagi. Kemungkinan kriminalisasi akan semakin besar. Dan dengan UU ITE yang baru? Jangan ngomong ITE lah, itu kalau kami dari AJI tuh kami nggak menganggap kalau pelaporan melalui undang-undang ITE itu nggak banget gitu loh, karena kita punya undang-undang pers kan gitu. Jadi itu satu hal yang kami pegang banget gitu. Tapi jangan berubah pikiran jadi wartawan ya. Justru dengan banyaknya tantangan kita harus semangat. Mana jiwa petualangan kita, ya kan? Gitu ya teman-teman. Teman-teman yang menonton ini bisa disimak nih omongan Mbak Hani. Terus habis itu mungkin kita ngomongin soal apa yang bisa dilakukan dari individual dan juga perusahaan pers gitu, Mbak. Ketika tadi ada masalah nih soal keselamatan gitu ya, keselamatan jurnalis gitu dalam kerja-kerja jurnalistik gitu. Apa sih yang bisa dilakukan mungkin dari perusahaan pers ya? Karena dari tadi kita udah ngomongin soal dari individual, mungkin lebih aware, lebih bisa mengikuti pelatihan keamanan gitu kan. Nah,
kalau dari perusahaan pers sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan? Memprotek wartawannya. Jelas ya. Masa udah disuruh liputan terus begitu saja ya kan? Memprotek wartawan penting. Membuat SOP di dalam perusahaan dia penting. SOP keselamatan jurnalis. Itu penting. Kemudian juga melakukan asesmen ketika seorang jurnalis mau diturunkan ke wilayah berbahaya. Itu juga harus dilakukan. Jangan ujuk-ujuk kamu turun lapangan. Kan sering itu begitu. Karena katanya jurnalis itu harus siap siaga 24 jam. Kalau bisa 36 jam satu hari. Saya nggak tahu juga gimana. Biasanya gitu. Apalagi kalau nggak ada orang gitu. Misalnya ada bencana di suatu tempat. Ada bencana. Kan kekerasan terhadap jurnalis atau serangan atau bahaya yang dihadapi jurnalis itu nggak cuman serangan terhadap misalnya orang nggak suka ke kita. Tapi juga ketika kita menghadapi bahaya kayak di daerah bencana, daerah perang, daerah konflik, itu kan juga bahaya kan buat kita kan. Jadi makanya kita ketika mau diturunkan ke sana, editor-editornya harus paham betul apa wartawannya mampu, sanggup, atau dia sudah siap, apa dia pernah ikut pelatihan, apa dia banyak hal lah yang jadi asesmennya dia. Dan kalau wartawannya nggak mau, kadang-kadang wartawannya juga malu ngasih tahu bahwa dia nggak berani gitu. Kan ada juga sih gitu. Karena kan wartawan tuh pertama dia kadang-kadang tuh penyakitnya wartawan. Pertama dia manusianya nggak mau ngaku gitu kalau dia takut ya. Dia nggak mau ngaku kalau dia trauma. Itu penyakitnya wartawan. Jadi dia nggak mau mengakui bahwa dirinya nggak mampu. Jadi asesmen diri itu penting. Karena kalau dia udah di asesmen dan kantornya ngerti, wah dia nggak bisa ke sini. Kemudian juga kantor juga harus mendampingi dia. Misalnya kayak liputannya investigasi berbahaya. Dia harus punya body system. Siapa yang dihubungi, siapa yang memastikan dia selalu terkoneksi oleh redaksinya gitu loh. Ada kan kayak model 2 jam dia ngasih tahu, 3 jam dia ngasih tahu gitu bahwa dia di mana posisinya. Jangan dicuekin. Sekalinya ditelepon cuman, halo beritanya mana gitu. Sekali telepon begitu jangan gitu loh. Mereka harus punya sistem seperti itu gitu loh ya kan. Nah itu dan juga perusahaan juga harus siap mengasuransikan sih. Ini nggak semua wartawan sanggup diasuransi ya. Terutama asuransi keselamatan itu nggak semua media ya yang bisa gitu karena memang biayanya gede gitu. Tapi memang kalau pergi ke wilayah-wilayah berbahaya bagusnya diasuransiin wartawannya. Itu juga berpengaruh. Karena kan sebelum terjun ke konflik juga biasanya ada ininya dulu ya, sertifikasinya kayak gitu-gitu ya. Istilahnya dia pernah pelatihan lah, tahu ya. Nah kalau AJI tuh kalau sekarang ini yang paling berbahaya kalau kita ngomong bukan liputan keselamatan jurnalis, yang paling berbahaya itu liputan lingkungan. Kita mendata bahwa liputan lingkungan tuh termasuk liputan paling berbahaya sekarang. Karena dengan banyaknya kasus konflik di lingkungan saat ini, climate change, segala macam itu. Jadi semakin banyak, belum lagi pembukaan tambang, kelapa sawit segala macam itu konflik-konflik seperti itu. Jadi jurnalis jadi paling banyak kasus kekerasan jurnalis itu sekarang di lingkungan, yang meliput lingkungan. Itu memang ngalamin sih, berat itu memang. Dan aku rasa mungkin itu juga karena semakin kesini juga semakin banyak sih isu itu juga sih ya Mbak ya. Maksudnya kayak semakin banyak liputan soal itu juga gitu. Jadinya kayak ya semakin terbuka juga nih kerentanannya ini. Iya. Tapi pada dasarnya kita memang harus waspada sih, biarpun liputan bagaimana, kita memang harus siap sih. Dalam artian asesmen itu penting, dan bukan asesmen ketika kita liputan saja, tetapi setelah berita itu keluar juga kita harus siapkan keselamatan kita juga gitu kan. Jadi nggak cuman setelah beritanya naik udah gitu, tapi juga sebelum berita naik, proses setelah liputan, proses pembuatan berita, dan proses setelah liputannya naik gitu. Nah kita mungkin ke terakhir nih Mbak, kita udah ngobrol banyak banget. Nah mungkin kita bisa ngomongin soal bagaimana sih sebenarnya harapan nih. Kita udah ngomong agak-agak optimis gitu ya, harapan terhadap jurnalisme di Indonesia gitu, dan juga mungkin pesan untuk jurnalis muda gitu, calon-calon jurnalis lah. Aku tuh suka sedih tuh kalau ngomong jurnalis muda ya. Karena banyak sekali fakultas komunikasi, jurusan jurnalistik itu yang nggak ada mahasiswanya. Semua orang itu kalaupun mau masuk komunikasi inginnya jadi content creator, bukan lagi wartawan. Kalau buat aku sih kerjaan jadi wartawan itu memang menantang ya.
Tapi pengalaman yang didapatkan itu memang lebih banyak dibanding profesi lain. Kenalan juga yang ditemukan juga pasti berbeda dengan profesi lain. Pengalaman hidup juga berbeda dengan profesi lain. Nah, yang itu kelebihan dari beberapa kekurangan dia. Dan ini panggilan hidup sih sebenarnya. Jadi saya merasakan kalau udah lewat dari 3 tahun jadi wartawan itu tandanya memang dia meant to be ya, jurnalis gitu ya. Dan aku pikir aku masih optimis sih ke depannya kita bakal lebih baik ya. Baik dalam, apalagi sekarang kan teknologinya juga lebih memudahkan ya. Kalau dulu orang masih pakai mesin tik, sekarang udah pakai komputer gitu. Berarti dia lebih memudahkan. Tapi tetap aja menjadi wartawan dengan sejumlah tantangannya itu bukan hal yang mudah gitu, terutama buat yang sekarang. Jadi aku berharap teman-teman yang kebetulan sudah senior bisa membimbing teman-teman yang muda gitu ya kan. Kemudian teman-teman yang muda juga harusnya banyak belajar juga bagaimana sih sampai kapanpun jurnalistik masih digunakan kok. Mungkin berita-berita pendek tidak pakai lagi karena sudah ada media sosial. Tapi berita panjang, in-depth, investigasi dan yang lain-lain yang membutuhkan ketelitian dan yang lain-lain itu masih sama digunakan. Buktinya ada beberapa perusahaan pers yang justru break even point kan dengan subscribers. Berarti kan itu masih banyak orang-orang yang mau baca tulisan-tulisan yang panjang dan bermutu gitu. Nah, itu aja sih. Kalau mau tetap bertahan di sini ya semangat. Kita kerja sama-sama gitu kan. Kalau nggak bertahan ya bertahan sampai sanggup deh gitu. Kalau nggak sanggup angkat tangan ke kamera ya, guys gitu. Paling itu sih, kita berharap teman-teman masih bisa untuk tetap di profesi ini sih kalau harapannya gitu. Oke. Dan tidak takut ya bagi yang belum mengambil gitu ya profesi ini. Saya pikir itu kan panggilan jiwa ya. Kalau udah lebih 3 tahun kayak saya bilang tadi. Jadi serem gitu. Nih. Udah 3 tahun jadi serem. Jangan-jangan apakah meant to be menjadi jurnalis? Meant to be ya. Meant to be. Oke. Gitu aja Mbak Nani obrolan kita siang sore ini. Kita mungkin bisa lanjut lagi di kesempatan yang lain gitu ya. Kita udah ngobrolin banyak banget dari gimana sih kebebasan berekspresi gitu ya. Gimana keamanan jurnalis dan gimana sebenarnya kayak mungkin tantangan-tantangan di depan gitu ya. Dan ya tantangan saat ini juga gitu. Nah, semoga obrolan kita bisa membantu memberikan insight kepada teman-teman, entah bagi yang memang ingin terjun ke dunia jurnalis ataupun yang memang pengen mengerti bagaimana sih sebenarnya profesi jurnalis itu. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya For Your Politics, yang muda yang berpolitik. Jangan lupa subscribe.